Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Cinta Tanpa Izin. Dan hari ini kita akan kembali mendengarkan cerita horor yang sangat menyeramkan. Dan cerita ini dimulai dari seorang pemuda bernama Rizky, yang pada saat pulang kerja kendaraannya rusak dan ia terpaksa naik ojek online untuk pulang ke rumah. Tapi tanpa disangka, ojek online yang dia pesan bukan mengantarkannya ke rumah, melainkan ke sebuah desa yang tidak ada di peta atau di map. Dan desa itu bernama Desa Wirotomo. Di sana Rizky terjebak oleh kenangan masa lalunya dan ia diperkenalkan kutukan yang telah ia lakukan 10 tahun yang lalu. Bagaimana nasib Rizky selanjutnya? Apakah ia akan selamat dari kutukan itu atau malah ia terjebak di Desa Wirotomo dengan kutukan tersebut? Penasaran dengan ceritanya? Oke guys, tanpa basa-basi kita langsung ke ceritanya. Malam ini, jam 11:30, langit tertutup awan gelap yang menghalangi sinar bulan dan bintang, membuat kegelapan terasa lebih dalam. Rizky baru saja menutup laptop di meja kerjanya yang berantakan. Tumpukan dokumen dan gelas kopi dingin menyertai dia setelah lembur selama 3 jam berturut-turut. Kantor yang biasanya ramai pada hari kerja kini sepi, seolah-olah tak pernah ada orang yang bekerja di situ. Udara di dalam ruangan terasa dingin, meskipun AC sudah dimatikan 1 jam yang lalu. Rizky mengangkat tas kerja yang berat dari lantai, memeriksa kembali tas untuk memastikan tidak ada dokumen penting yang tertinggal, lalu berjalan menuju pintu keluar. Saat pintu lift terbuka, suara mesin yang berdecit terdengar pelan, seolah-olah sedang menghembus nafas lelah. Lift turun perlahan. Setiap lantai yang dilewati membuat suara klik yang terdengar lebih keras dari biasanya di tengah kesunyian malam. Setelah sampai di lantai dasar, Rizky melangkah keluar dari gedung kantor, dan angin malam yang dingin langsung menyambar wajahnya, membuat dia menggigil sejenak. Kabut tebal menyelimuti jalan-jalan sekitar, mengaburkan bentuk lampu jalan yang berwarna oranye kusam. Jalan yang biasanya ramai dengan kendaraan dan orang-orang yang pulang malam kini sepi total. Hanya ada suara langkah Rizky yang terkesan keras di atas aspal. Dia meraih ponsel dari saku celananya. Layar ponsel menunjukkan sinyal yang lemah, tapi cukup untuk membuka aplikasi ojek online. Dengan jari yang sedikit gemetar karena dingin, Rizky mengetik alamat rumahnya di kolom tujuan. Memilih opsi mobil untuk perjalanan yang biasanya memakan waktu 15 menit. Dia menekan tombol pesan dan menunggu konfirmasi. Mata seringkali melihat sekeliling untuk memastikan tidak ada orang atau kendaraan yang mencurigakan. Beberapa menit kemudian, suara notifikasi ponsel terdengar, memecah kesunyian. Rizky membuka aplikasi dan melihat konfirmasi pesanan. Nama sopir tertera Bima dan foto profilnya buram, seolah-olah diambil dalam kegelapan atau terkena gangguan sinyal. Wajah sopir tidak bisa terlihat jelas, hanya bentuk bayangan yang samar. Rizky sedikit ragu, tapi mengira itu hanya masalah kamera atau jaringan, jadi tidak terlalu pikir panjang. Dia menunggu di depan gerbang gedung, mata terus memantau jalan yang terhalang kabut. Setelah sekitar 10 menit, sebuah mobil Avanza tua muncul dari balik kabut, cat hitamnya kusam akibat cuaca dan usia, dengan beberapa bekas goresan di bagian pintu sebelah pengemudi. Mobil berhenti tepat di depan Rizky. Mesinnya mengeluarkan suara dengungan yang pelan, tapi terus-menerus. Pintu sebelah penumpang terbuka sendiri tanpa suara, seolah-olah ada tangan tak terlihat yang membukanya. Rizky terkejut sejenak, tapi mengira itu hanya mekanisme pintu yang rusak. Dia masuk ke dalam mobil, dan aroma kayu tua yang sedikit tengik menyebar di dalam kabin. Kursi kulitnya sudah EUS dan licin, dengan beberapa bekas noda yang tidak jelas. Bima, sopirnya, duduk dengan tegak, mengenakan baju koko hitam tua dan topi peci yang menutupi sebagian wajahnya.
Rambutnya yang putih kusam terlihat dari bawah topi, dan tangannya yang berada di kemudi terlihat kurus dengan kulit yang kendur. Bima tidak berbicara, bahkan tidak menoleh ke arah Rizky. Dia hanya menekan gas perlahan, dan mobil bergerak melaju keluar dari depan gedung kantor. Jalan yang biasanya dilalui Rizky setiap hari kini terasa asing. Lampu jalan semakin jarang, dan kabut semakin tebal, membuat pandangan menjadi terbatas hanya beberapa meter ke depan. Rizky melihat keluar jendela, mencari lampu jalan atau bangunan yang dikenal, tapi tidak ada yang terlihat selain pepohonan tinggi yang menjulang di sepanjang jalan. Dedaunannya bergerak perlahan tertiup angin malam. Setelah 10 menit berkendara, Rizky mulai merasa tidak nyaman. Jantungnya berdebar lebih cepat dan keringat dingin menetes di dahinya. Dia memutar badan sedikit untuk melihat ke belakang, tapi hanya melihat kegelapan yang dalam. "Mas, ini jalan kemana ya?" tanya Rizky dengan suara yang sedikit gemetar, mencoba tetap tenang. Bima tetap tidak menoleh, matanya tetap menatap jalan depan dengan pandangan yang kosong. Suara mesin mobil terdengar lebih keras dari biasanya, seolah-olah sedang bekerja dengan berat. Rizky menunggu jawaban, tapi hanya terdengar suara angin yang masuk melalui celah jendela. Setelah beberapa detik, Bima akhirnya berbicara dengan suara pelan dan berat, seolah-olah setiap kata membutuhkan usaha besar. "Tidak lama lagi," ucapnya tanpa mengubah nada suara. Rizky merasa deg-degan semakin meningkat. Dia meraih ponsel dari saku untuk memeriksa GPS, tapi layar ponsel sudah mati total, meskipun baru saja terisi daya penuh di kantor. Dia mencoba menyalakan kembali ponsel, tapi tidak berhasil. Layar tetap hitam, tanpa ada sinyal kehidupan. Mobil terus melaju ke dalam daerah yang semakin terpencil. Jalan berubah menjadi jalan tanah yang bergelombang, membuat mobil bergoyang kiri kanan. Pepohonan semakin rimbun, dan suara nyanyian anak-anak yang merdu tapi tidak jelas terdengar dari kejauhan. Suara itu terdengar lembut, tapi membawa kesan menakutkan, seolah-olah datang dari alam lain. Rizky menoleh ke arah Bima, dan saat itu Bima akhirnya menoleh perlahan ke arahnya. Mata Bima terlihat merah menyala di cahaya redup mobil, seperti api yang berkobar di dalam lubang mata. Wajahnya yang terlihat dari bawah topi ternyata tidak memiliki hidung dan mulut, hanya kulit yang datar dengan lubang mata merah yang menyala. "Kamu sudah janji datang," ucap Bima dengan suara yang sekarang terdengar lebih keras dan mengerikan. Seolah-olah suara itu bukan berasal dari mulutnya. Rizky terkejut hingga tidak bisa berbicara. Tubuhnya membeku di kursi. Dia ingin membuka pintu dan melarikan diri, tapi tangannya tidak bisa bergerak. Mobil terus melaju menuju desa yang tidak ada di peta, dan suara nyanyian anak-anak semakin dekat, membuat Rizky merasa bahwa akhir perjalanannya bukanlah rumah, tapi sesuatu yang jauh lebih menakutkan. Mobil Avanza tua milik Bima melaju perlahan melalui jalan tanah bergelombang. Mesinnya mengeluarkan suara dengungan yang semakin berat seolah-olah kesulitan menahan beban. Kabut malam semakin tebal, menyelimuti setiap sudut pandangan hingga hanya beberapa meter ke depan yang terlihat jelas. Rizky masih membeku di kursi penumpang, matanya menatap ke arah Bima yang kini kembali menghadap jalan. Tapi bayangan mata merah Bima tetap terngiang di benaknya. Suara nyanyian anak-anak yang merdu tapi mengerikan semakin dekat, mengiringi langkah mobil dengan irama yang teratur namun tidak wajar. Setelah beberapa menit berkendara lagi, mobil perlahan berhenti. Mesinnya mengeluarkan suara terakhir sebelum mati total dengan bunyi dentuman pelan. Rizky menoleh ke depan, dan di tengah kabut yang melayang, muncul gerbang kayu tua yang berdiri kokoh. Kayu gerbang itu berwarna kehitaman kusam, dengan beberapa bagian yang mulai lapuk dan terkelupas akibat usia dan cuaca. Di tengah gerbang, terdapat tulisan yang diukir dengan tangan kasar, "Desa Wirotomo". Huruf-hurufnya terlihat memudar, seolah-olah sering terendam hujan dan terkena panas matahari selama bertahun-tahun. Rizky mencoba mengingat peta daerah yang pernah dilihatnya, baik secara online maupun di buku peta, tapi tidak ada satupun desa dengan nama itu. Pikirannya berputar kacau,
Jantungnya berdebar kencang hingga terasa di tenggorokan. "Mas, desa ini tidak ada di peta loh," ucap Rizky dengan suara yang gemetar, mencoba menekan ketakutan yang mulai meluap. Dia masih berusaha untuk tetap tenang, meskipun tubuhnya sudah mulai berkeding-keding karena dingin dan ketakutan. Bima tidak segera menanggapi, melainkan menoleh perlahan ke arah Rizky. Cahaya redup dari lampu mobil yang masih menyala sedikit menerangi wajah Bima, dan matanya yang merah menyala terlihat lebih jelas sekarang, seolah-olah ada api yang terus berkobar di dalamnya. Kulit wajah Bima tampak kering dan kendur, tanpa ada tanda-tanda ekspresi, hanya lubang mata merah yang memancarkan cahaya menakutkan. "Kamu sudah janji datang," ucap Bima lagi dengan suara yang berat dan terdengar seperti suara batu yang bergesekan. Rizky terkejut, bahunya bergetar sejenak. "Janji? Saya tidak pernah janji ke desa ini," seru Rizky dengan nada yang sedikit meninggi. Rasa kaget dan ketakutan mulai menggantikan rasa tidak nyaman. Dia memandang sekeliling, mencari jalan untuk melarikan diri, tapi hanya melihat kegelapan yang dalam di kedua sisi jalan. Bima hanya tersenyum pelan, senyum yang tidak terlihat jelas karena kulit yang kendur, tapi terasa penuh dengan makna yang mengerikan. Kemudian, Bima menggerakkan tangan yang kurus untuk membuka pintu mobil sebelah penumpang. Pintunya terbuka dengan suara berderak yang menusuk kesunyian malam. "Ayo masuk." "Tunggu, kamu sudah lama," ucap Bima dengan nada yang terdengar seperti rayuan, tapi penuh dengan ancaman. Rizky merasa terpaksa. Dia tahu bahwa jika menolak, mungkin akan terjadi sesuatu yang lebih buruk. Dengan kaki yang gemetar, dia turun dari mobil. Berat badan terasa seperti besi di pundaknya. Saat kakinya menyentuh tanah, dia merasakan getaran yang lembut dari bawah tanah, seolah-olah ada sesuatu yang bergerak di dalamnya. Dia berjalan menuju gerbang desa, langkah-langkahnya terkesan lambat dan tidak stabil. Saat mendekati gerbang, kayu gerbang itu mulai terbuka sendiri perlahan-lahan, tanpa ada tangan yang menyentuhnya. Bunyi kayu yang berdesak-desak terdengar pelan, seolah-olah gerbang itu sedang merenggut napas. Setelah gerbang terbuka penuh, Rizky melangkah masuk ke dalam desa Wirotomo. Di dalam, rumah-rumah tua berdiri berjejer, sebagian besar sudah rusak dan kosong. Dinding rumah-rumah itu berwarna kusam, dengan atap yang roboh dan jendela yang kosong tanpa kaca. Tanah di sekitar rumah-rumah terlihat subur dengan rumput tinggi yang tumbuh liar, dan beberapa tanaman yang tidak dikenal dengan bunga berwarna hitam kusam. Suara nyanyian anak-anak yang merdu, tapi menakutkan semakin jelas sekarang. Seolah-olah mereka berada di dekat Rizky. Dia mencari sumber suara, tapi tidak melihat satupun anak-anak. Suara itu seolah-olah datang dari udara, mengelilingi tubuhnya dan masuk ke telinganya dengan cara yang membuat kepala terasa pusing. Rizky berjalan lebih dalam ke desa. Kakinya seringkali terjebak di antara rumput tinggi. Dia melihat sebuah rumah yang sedikit lebih terawat dari rumah-rumah lain di sekitarnya. Rumah itu memiliki dinding berwarna putih yang sudah memudar, dengan atap genteng yang sebagian masih utuh. Di depan rumah, terdapat sebuah taman kecil dengan tanaman yang tumbuh rapi, tanpa rumput liar seperti di sekitar rumah lain. Rizky merasa tertarik untuk mendekati rumah itu, seolah-olah ada daya tarik yang tidak bisa dihindari. Saat dia mendekati pintu rumah, suara nyanyian anak-anak tiba-tiba berhenti, membuat kesunyian malam terasa lebih menekan. Pintu rumah itu terbuka sendiri dengan suara pelan, dan dari dalam rumah, keluar cahaya kuning kusam yang menerangi jalan depan. Rizky berhenti di depan pintu, hati berdebar kencang. Dia ingin berbalik dan melarikan diri, tapi kakinya tidak bisa bergerak. Kemudian, dia mendengar suara langkah yang pelan dari dalam rumah, langkah yang terdengar seperti kaki anak kecil yang berjalan dengan sandal kayu. Suara itu semakin dekat, hingga akhirnya sosok anak kecil muncul di ambang pintu. Anak itu berambut kusut berwarna hitam, mengenakan baju kain tua yang lusuh. Wajahnya tertutup oleh rambut yang jatuh, tapi dia bisa merasakan pandangan anak itu yang menatap langsung ke arahnya. "Rizky," ucap anak itu dengan suara yang lembut tapi dingin seperti es. Rizky terkejut.
Bagaimana anak ini bisa tahu namanya? Kamu akhirnya datang. Lanjut anak itu, lalu meraih tangan Rizky dengan tangan yang dingin seperti es batu. Saat tangan anak itu menyentuh tangan Rizky, dia merasakan kenangan yang lama terpendam muncul di benaknya, kenangan tentang desa ini, tentang janji yang pernah dia berikan, dan tentang anak kecil yang pernah dia tinggalkan. Di saat itu, Rizky menyadari bahwa dia tidak hanya datang ke desa yang tidak ada di peta, tapi datang ke masa lalu yang pernah dia lupakan sepenuhnya. Setelah tangan anak kecil menyentuh tangan Rizky, rasa kaget dan kebingungan melanda dirinya hingga tubuhnya terasa lemah. Dia berusaha menarik tangan kembali, tapi kekuatan dari tangan anak itu lebih kuat dari yang diperkirakan. Saat itu, suara langkah berat terdengar dari belakang Rizky. Bima telah turun dari mobil dan berjalan menuju mereka dengan langkah yang lambat. Tapi mantap. Mari kita pergi ke tengah desa, ucap Bima dengan suara yang sekarang terdengar lebih jelas, tanpa rasa kelelahan seperti sebelumnya. Anak kecil melepaskan tangan Rizky dan berjalan ke depan, mengarahkan langkah ke arah tengah desa yang lebih gelap. Rizky terpaksa mengikuti, kaki masih gemetar, sementara Bima berjalan di sebelahnya dengan pandangan yang tetap menatap ke depan. Jalan menuju tengah desa semakin sempit, ditumbuhi rumput tinggi yang menyentuh pinggang Rizky. Kabut malam masih melayang di sekitar mereka, membuat cahaya dari langit hampir tidak bisa masuk. Suara nyanyian anak-anak yang sebelumnya berhenti kini kembali terdengar. Tapi kali ini suara itu lebih dekat dan lebih jelas, seolah-olah anak-anak itu berjalan di samping mereka. Rizky melihat sekeliling, mencoba mencari bentuk anak-anak itu, tapi hanya melihat bayangan samar yang bergerak di antara pepohonan. Setelah beberapa menit berjalan, mereka tiba di sebuah lapangan kosong di tengah desa. Lapangan itu ditandai dengan sebuah papan nama kayu yang berdiri kokoh di tengahnya. Kayu papan itu berwarna kehitaman kusam dengan beberapa bagian yang mulai terkelupas. Rizky mendekati papan nama dengan hati-hati. Matanya memfokuskan diri pada tulisan dan foto yang ada di atasnya. Saat dia melihat dengan jelas, tubuhnya langsung membeku. Di atas papan nama, terdapat tulisan Rizky Penjaga Desa Wirotomo. Dan di samping tulisan itu, terdapat foto yang sangat mirip dengan dirinya. Tapi tampak lebih tua, wajahnya keriput, penuh bekas luka yang dalam, dan mata yang terlihat lelah, seolah-olah telah melihat banyak hal mengerikan. Rizky merasa pusing, jantungnya berdebar kencang hingga terasa sakit di dada. "Ini apa, Mas?" tanya Rizky dengan suara gemetar, tidak berani memandang ke arah Bima. Bima berhenti di belakang Rizky, lalu mengambil langkah ke sampingnya. Dia mengangkat tangan yang kurus untuk melepas topi pecinya. Dan saat topi itu terlepas, rambutnya yang putih kusam jatuh ke depan, menutupi sebagian wajahnya. Kemudian, Bima perlahan-lahan mengangkat kepalanya, dan Rizky menoleh perlahan untuk melihat wajahnya. Ketika pandangan mereka bertemu, Rizky terkejut hingga tidak bisa berbicara. Wajah Bima sama persis dengan wajah dia, tapi keriput dan penuh bekas luka yang sama seperti pada foto di papan nama. Mata Bima yang sebelumnya merah menyala, kini berubah menjadi mata yang sama dengan mata Rizky, tapi terlihat lebih tua dan penuh dengan kesedihan. "Saya adalah kamu dari masa depan, Rizky," ucap Bima dengan suara yang kini terdengar seperti suara Rizky sendiri, hanya lebih dalam dan berat. Rizky merasa napas tercekik. Dia ingin berteriak, tapi suara tidak bisa keluar dari mulutnya. 10 tahun yang lalu, kamu berjanji akan kembali ke desa ini untuk menyelesaikan kutukan. Tapi kamu lupa, lanjut Bima, matanya menatap Rizky dengan pandangan yang penuh dengan harapan dan kesedihan. Rizky masih tidak bisa berbicara. Pikirannya berputar kacau mencoba mengingat janji yang pernah dia berikan. Dia merasa ada kenangan yang terpendam di dalam benaknya, tapi tidak bisa mengeluarkannya. Setelah beberapa detik, Rizky akhirnya bisa mengeluarkan suara pelan. "Kutukan?" tanyanya, matanya masih menatap wajah Bima yang sama dengan dirinya. Bima mengangguk perlahan, lalu menunjuk ke arah kejauhan di mana terdapat sebuah gua yang tersembunyi di antara pepohonan. "Ya,
Desa ini adalah tempat kamu dulu meninggalkan teman kecil yang terjebak di gua. Dia sekarang menjadi roh yang menunggu kamu, ucap Bima. Suaranya terdengar penuh dengan kesedihan. Rizky merasa kenangan mulai muncul di benaknya, kenangan tentang seorang anak kecil bernama Lina, teman kecil yang pernah dia ajak bermain di gua itu 10 tahun yang lalu. Dia ingat bagaimana dia meninggalkan Lina sendirian di dalam gua karena takut akan kegelapan, dan bagaimana dia tidak pernah kembali untuk menyelamatkannya. Tingkat seram mulai meningkat secara drastis. Suara nyanyian anak-anak semakin dekat, hingga seolah-olah mereka berada di belakang Rizky. Angin malam mulai berhembus kencang, membawa suara bisikan yang menyebut nama Rizky dengan nada yang lembut tapi mengerikan. Rizky, kembalikan aku, Rizky, janjimu, bisik angin itu, seolah-olah berasal dari Lina sendiri. Rizky merasakan kulitnya berdiri kuduk, keringat dingin menetes di seluruh tubuhnya. Dia menoleh ke belakang dan melihat sekelompok anak-anak dengan wajah yang tidak memiliki mata, hanya lubang kosong berdarah, berdiri di belakangnya dengan senyum yang menakutkan. Mereka bergerak perlahan ke arah Rizky, tangan-tangan mereka terentang ke depan. Bima menempatkan tangan di bahu Rizky, dan saat itu Rizky menyadari bahwa kutukan itu bukan hanya tentang Lina, tapi tentang dirinya sendiri. Dia harus menyelesaikan janjinya, atau akan terjebak di desa ini selamanya sebagai penjaga yang tidak pernah berubah, sama seperti Bima yang sekarang berdiri di sebelahnya. Setelah tangan Bima menyentuh bahu Rizky, sekelompok anak-anak dengan wajah tanpa mata berhenti bergerak, hanya menatap mereka dengan lubang kosong berdarah yang memancarkan kesan mengerikan. Suara nyanyian mereka berubah menjadi bisikan yang terus-menerus, menyebut nama Lina dan Rizky secara bergantian. Bima menarik tangan kembali dan mengarahkan langkah ke arah gua yang tersembunyi di antara pepohonan tinggi di belakang desa. Jalan menuju gua semakin terjal dan licin, ditutupi oleh dedaunan kering dan akar pepohonan yang menjulur ke atas. Kabut malam masih melayang di sekitar mereka, membuat pandangan menjadi terbatas, dan angin berhembus kencang membawa aroma tanah basah dan daun busuk. Rizky mengikuti Bima dengan kaki yang masih gemetar. Setiap langkah terasa berat, seolah-olah tanah menarik kakinya ke bawah. Suara langkah mereka terdengar keras di tengah kesunyian malam, mengiringi suara bisikan anak-anak yang semakin redup seiring mereka menjauh dari lapangan tengah desa. Setelah beberapa menit berjalan, mereka tiba di depan mulut gua yang lebar dan gelap. Dinding gua terbuat dari batu besar yang berwarna kehitaman kusam, dengan beberapa bagian yang tertutup oleh lumut hijau tua. Cahaya di dalam gua berkelap-kelip dengan warna oranye dan merah, seolah-olah ada api yang menyala dan padam secara tidak teratur. Aroma kayu bakar dan sesuatu yang tengik menyebar dari dalam gua, membuat Rizky merasa sesak napas. Bima mengajak saya ke gua di belakang desa. Cahaya di dalam gua berkelap-kelip, bisik Rizky dalam hati, meskipun dia tidak berani mengucapkan kata-kata itu dengan suara keras. Bima berhenti di depan mulut gua dan menoleh ke arah Rizky. Matanya yang sama dengan dirinya terlihat penuh dengan kesedihan. Di dalam ada dia, Lina, teman kecil kamu, ucap Bima dengan suara yang lembut tapi penuh dengan makna. Rizky merasa tubuhnya tidak terkendali. Kakinya secara otomatis bergerak masuk ke dalam gua tanpa dia menyadari. Cahaya berkelap-kelip semakin jelas di dalam, berasal dari batu-batu yang memancarkan cahaya alami namun tidak wajar. Dinding gua terasa lembab dan dingin, dan suara tetesan air yang jatuh dari atas terdengar pelan di dalam kegelapan. Setelah berjalan beberapa meter ke dalam gua, jalur menjadi lebih menyempit. Rizky melihat sosok anak kecil berambut kusut berwarna hitam, mengenakan baju kain tua yang lusuh, menghadap ke dinding gua yang rata. Sosok itu berdiri dengan tegak, tanpa bergerak sedikit pun. Cahaya berkelap-kelip menerangi bagian belakang sosok itu, membuat bayangannya terlihat panjang dan menjulur ke lantai gua. Rizky, kamu datang akhirnya, ucap sosok itu tanpa menoleh. Suaranya dingin seperti es batu, dan terdengar seperti suara yang berasal dari dalam tanah. Rizky merasa jantungnya berdebar kencang.
Kenangan yang lama terpendam mulai muncul di benaknya dengan jelas. Dia ingat benar, 10 tahun lalu, ketika dia masih berusia 11 tahun, dia dan Lina bermain di gua ini. Mereka datang ke desa ini untuk berlibur bersama keluarga dan menemukan gua yang tersembunyi di antara pepohonan. Lina ingin masuk ke dalam gua untuk mencari batu-batu cantik, tapi Rizky merasa takut akan kegelapan dan kegunaan yang tidak diketahui di dalam. Saat mereka sudah masuk beberapa meter ke dalam, Rizky mendengar suara gemuruh yang datang dari dalam gua dan merasa takut hingga memutuskan untuk melarikan diri sendirian, meninggalkan Lina sendirian di dalam. Dia tidak pernah kembali untuk menyelamatkannya, dan beberapa hari kemudian, keluarga Lina mengumumkan bahwa dia hilang dan tidak pernah ditemukan lagi. Rizky merasa bersalah dan memutuskan untuk melupakan kejadian itu sepenuhnya hingga hari ini. "Maaf Lina," ucap Rizky dengan suara menangis. Air mata mengalir ke pipinya. Dia bergerak lebih dekat ke sosok Lina, tangan terentang ke depan seolah-olah ingin memeluknya. "Aku tidak sengaja meninggalkanmu. Aku takut," lanjut Rizky dengan suara yang tercekik oleh tangisan. Lina mulai menoleh perlahan-lahan. Gerakannya lambat dan kaku seolah-olah tubuhnya terbuat dari kayu atau batu. Saat wajahnya terlihat oleh Rizky, dia terkejut hingga tidak bisa berbicara. Wajah Lina tidak memiliki mata, hanya lubang kosong berdarah yang memancarkan cahaya merah menyala. Hidung dan mulutnya juga hilang, hanya kulit yang datar dan kering dengan beberapa bekas luka yang dalam. "Maaf tidak cukup," ucap Lina dengan suara yang kini terdengar lebih keras dan mengerikan. Seolah-olah suara itu berasal dari banyak orang sekaligus. "Kamu harus menggantikan saya," lanjutnya, lalu tubuhnya melompat menuju Rizky dengan kecepatan yang tidak wajar. Rizky terkejut dan mencoba melompat ke belakang, tapi kakinya terjebak di antara batu-batu di lantai gua. Dia melihat Lina yang semakin dekat, lubang mata berdarah yang memancarkan cahaya merah menyala, dan merasa bahwa akhir hidupnya telah tiba. Namun, sebelum Lina menyentuh tubuhnya, Bima muncul dari belakang Rizky dan menariknya ke belakang dengan kekuatan yang besar. Bima menempatkan dirinya di antara Rizky dan Lina, matanya menatap Lina dengan pandangan yang penuh dengan keberanian dan kesedihan. "Jangan sentuh dia," ucap Bima dengan suara yang keras, seolah-olah berani menentang roh Lina. Lina berhenti di tengah udara, tubuhnya bergetar seolah-olah marah dan mulai mengeluarkan suara teriakan yang menusuk telinga, membuat gua bergetar dan batu-batu mulai jatuh dari atas. Suara teriakan Lina menusuk telinga hingga membuat gua bergetar. Batu-batu kecil mulai jatuh dari langit-langit ke lantai dengan bunyi dentuman yang keras. Bima menarik Rizky ke belakang dengan kekuatan besar, menjauhi area di mana batu-batu jatuh. Kaki Rizky masih tergelincir di atas tanah basah dan batu-batu licin di dalam gua. Tubuhnya bergoyang kiri kanan seolah-olah akan tumbang. Cahaya berkelap-kelip dari batu alami kini menjadi lebih terang, menyinari wajah Bima yang sama dengan dirinya, wajah yang keriput, penuh bekas luka, dan mata yang penuh dengan kesedihan. Bima menarik Rizky ke belakang, menjauhi bahaya yang mengancam. Bisik suara dalam hati Rizky, meskipun dia tidak bisa mengucapkan kata-kata itu dengan suara keras. Mereka berhenti di sudut gua yang lebih aman, di mana dindingnya lebih tebal dan tidak ada batu yang jatuh. Bima menatap Rizky dengan pandangan yang penuh dengan kepedulian dan keputusan yang sudah dibuat. "Cara untuk mengakhiri kutukan adalah kamu harus tinggal di desa ini selamanya, atau saya yang menggantikan kamu," ucap Bima dengan suara yang jelas dan tegas, seolah-olah telah memikirkan pilihan ini selama bertahun-tahun. Rizky merasa jantungnya berhenti sejenak, pikirannya berputar kacau. Dia tidak ingin tinggal di desa ini selamanya, terjebak sebagai penjaga roh-roh yang mengerikan, tapi juga tidak ingin membiarkan Bima dirinya dari masa depan, mengorbankan diri untuknya. "Saya ragu," ucap Rizky dengan suara gemetar, air mata masih mengalir di pipinya. Dia melihat ke arah Lina yang masih terbang di tengah gua dengan tubuh yang bergetar marah. Suara teriakannya masih terdengar menusuk telinga. Batu-batu terus jatuh, membuat gua terasa semakin sempit dan menakutkan.
Bima mengambil tangan Rizky dengan tangan yang kurus tapi kuat. Matanya menatap langsung ke mata Rizky. "Saya akan mengambil tempat kamu," ucap Bima dengan suara yang penuh dengan pengorbanan. "Tapi ingat, setiap malam jam 11:30, kamu harus pesan ojek online ke Desa Wirotomo. Jika tidak, kutukan akan kembali dan desa ini akan mencari kamu lagi, membawa roh-roh yang tidak puas ke dunia kamu." Rizky ingin menolak, ingin berkata bahwa dia akan mengorbankan diri sendiri, tapi suara tidak bisa keluar dari mulutnya. Hatinya terasa sakit, seolah-olah akan pecah. Melihat diri sendiri dari masa depan bersedia mengorbankan diri untuk kesalahan yang dia lakukan 10 tahun yang lalu. Tanpa menunggu jawaban, Bima melepaskan tangan Rizky dan melangkah ke arah Lina. Dia mengangkat tangan ke atas, dan cahaya terang mulai memancar dari tubuhnya, cahaya yang terang seperti matahari, menyinari seluruh gua dan membuat batu-batu yang jatuh berhenti di tengah udara. Lina berhenti teriakan. Tubuhnya berhenti bergetar dan mulai menatap Bima dengan lubang mata berdarah yang kini terlihat lebih tenang. Bima melompat menuju Lina dengan kecepatan yang tidak wajar, dan saat tubuh mereka bertemu, cahaya terang semakin kuat, menyelimuti keduanya hingga tidak terlihat lagi. Rizky menutup mata dengan tangan untuk melindungi diri dari cahaya yang terlalu terang. Dan ketika dia membuka mata kembali, Bima dan Lina telah menghilang dalam cahaya terang, hanya menyisakan kesunyian yang menekan di dalam gua. Suara batu-batu yang jatuh berhenti, dan cahaya dari batu-batu alami kembali menjadi kusam dan berkelap-kelip. Rizky merasa tubuhnya lemah. Dia berjalan keluar dari gua dengan langkah yang lambat dan tidak stabil. Kabut malam masih melayang di sekitar desa, tapi suara nyanyian anak-anak dan bisikan angin telah hilang sepenuhnya. Desa Wirotomo terlihat lebih sunyi dari sebelumnya, seolah-olah semua roh telah pergi bersama Bima dan Lina. Rizky berlari ke arah mobil Avanza tua yang masih parkir di depan gerbang desa. Matanya seringkali melihat sekeliling untuk memastikan tidak ada sesuatu yang mengikuti dia. Dia masuk ke dalam mobil, memegang kemudi dengan tangan yang gemetar, dan menekan kunci kontak. Mesin mobil menyala dengan suara dengungan yang pelan, seolah-olah telah mendapatkan kehidupan baru. Rizky mengemudi pulang dengan kecepatan yang lebih cepat dari biasanya. Jalan yang asing kini terlihat lebih akrab, seolah-olah dia telah melaluinya berkali-kali. Kabut malam mulai menghilang, dan langit mulai terlihat cerah dengan sinar bulan yang muncul dari balik awan. Setelah sekitar 20 menit berkendara, dia akhirnya tiba di rumah yang biasa dan tenang, seolah-olah tidak pernah terjadi sesuatu yang mengerikan malam itu. Rizky turun dari mobil, memasuki rumah dengan hati yang masih berdebar kencang, dan langsung masuk ke dalam kamar tidur. Dia berbaring di atas tempat tidur, mata masih terlihat ke arah jendela, memikirkan kejadian malam itu dan janji yang dia berikan kepada Bima. Esok malam, jam 11:30 tepat, ponsel Rizky berdering dengan suara notifikasi yang terdengar keras di dalam kamar tidur yang sunyi. Rizky terbangun dengan kaget, meraih ponsel dari meja sisi tempat tidur dengan tangan yang gemetar. Dia membuka aplikasi ojek online dan melihat pesan dari nomor yang tidak dikenal. Nama sopir tertera Rizky dan foto profilnya buram, seolah-olah diambil dalam kegelapan atau terkena gangguan sinyal. Rizky tahu bahwa ini adalah diri dia dari masa depan. Bima telah memenuhi janjinya, dan sekarang giliran dia untuk memenuhi janjinya. Dia menekan tombol terima dengan tangan yang gemetar dan melihat sekeliling kamar tidur yang tenang. Di luar jendela, kabut malam mulai muncul lagi, dan suara mesin mobil yang dengung mulai terdengar dari kejauhan. Cerita ini belum selesai, dan mungkin tidak akan pernah selesai. Karena setiap malam jam 11:30, Rizky akan kembali ke Desa Wirotomo, membawa janji yang harus dipertahankan dan kutukan yang harus dijaga.